Pernahkah kamu bertanya, apakah mungkin kebodohan adalah bentuk lain dari kebijaksanaan? Apakah mungkin di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, satu-satunya cara untuk bertahan justru adalah menjadi seperti Patrick Star? Ya, Patrick, si bintang laut merah muda yang tinggal di bawah batu. Teman baik SpongeBob. Agak bodoh, sering tidak nyambung, tapi selalu bahagia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang terdengar konyol, tapi justru dari kekonyolan itu kita bisa menemukan filosofi yang mengejutkan. Sebuah pelajaran hidup dari salah satu karakter paling absurd di dunia kartun, Patrick Star. Di dunia nyata, kita hidup dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Kita dituntut untuk cerdas, produktif, cepat, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Kita ditanamkan ide sejak kecil bahwa nilai A, IQ tinggi, dan prestasi akademik adalah tiket menuju kebahagiaan. Tapi, bagaimana kalau semua itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana kalau ada jalan lain yang lebih sederhana, lebih absurd, tapi justru lebih membebaskan? Disinilah Patrick Star muncul, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai paradoks. Seorang bintang laut, malas yang tinggal di bawah batu, tidak punya pekerjaan, tidak punya ambisi, dan tampaknya tidak punya banyak pemikiran juga. Tapi coba perhatikan baik-baik. Patrick tidak stres. Patrick tidak takut gagal. Patrick tidak peduli apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Dan yang paling mengejutkan, Patrick selalu tampak bahagia. Bayangkan ini. Pagi hari, kamu bangun, membuka HP, langsung disambut notifikasi kerja, berita buruk, dan standar-standar yang terus menggerogoti pikiranmu. Kapan sukses? Kapan punya rumah? Kapan hidupmu sempurna? Sementara itu, Patrick bangun dari tidurnya di bawah batu, menguap, lalu duduk diam menatap pasir. Kadang dia cuma main dengan SpongeBob. Kadang dia makan. Kadang dia tidak melakukan apa-apa. Dan tahu nggak? Dia baik-baik saja. Patrick hidup dalam dunia tanpa tekanan, bukan karena dia bodoh, tapi karena dia tidak membiarkan standar dunia merusak ketenangannya. Dia tidak punya FOMO, fear of missing out. Dia tidak takut ketinggalan tren, tidak takut dibilang aneh, tidak khawatir kalau hidupnya dianggap tidak produktif. Karena dalam dunia Patrick, tidak ada yang perlu dibuktikan. Mungkin itulah rahasia sejatinya. Bodohnya Patrick adalah bentuk kebebasan. Kalau kamu pikir ini berlebihan, coba lihat realita kita sekarang. Banyak orang pintar justru gelisah. Banyak orang berprestasi tapi hatinya kosong. Banyak yang tahu segalanya, tapi tidak tahu bagaimana cara menikmati hidup. Sementara Patrick, yang tidak tahu apa-apa, justru hidup dengan tenang, tertawa tanpa alasan, dan tidur nyenyak tiap malam. Kita sibuk mencari arti hidup, sementara Patrick sedang tidur siang dan bahagia. Lucu, ya? Tapi justru disitulah letak filosofi penting dari Patrick Star. Bahwa terkadang menjadi bodoh itu bukan kekurangan, tapi pilihan untuk tidak terbebani. Pernah nggak kamu duduk diam, tanpa ponsel, tanpa pikiran yang sibuk, tanpa harus menjadi apa-apa, cuma duduk, hening, menatap kosong? Kebanyakan dari kita pasti sulit. Otak kita terus bekerja, selalu ada yang harus dipikirkan, dikhawatirkan, atau direncanakan. Kita selalu merasa harus melakukan sesuatu, padahal kadang yang paling kita butuhkan adalah tidak melakukan apa-apa. Dan inilah seni hidup yang anehnya dikuasai oleh Patrick Star. Patrick, si bintang laut paling cuek di Bikini Bottom, adalah lambang hidup yang benar-benar bebas. Bukan bebas secara fisik, tapi bebas secara batin. Dia tidak sibuk mengejar validasi. Dia tidak peduli apakah hari ini produktif atau tidak. Dia tidak cemas soal masa depan dan juga tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu. Patrick hidup sepenuhnya di momen ini, penuh, utuh, tanpa terganggu oleh beban yang tidak perlu. Inilah yang dalam filsafat timur disebut sebagai mindfulness atau kehadiran penuh. Sebuah kemampuan untuk merasakan saat ini
tanpa terbawa oleh ingatan atau kekhawatiran. Coba kamu lihat Patrick saat duduk diam sendirian. Buat sebagian orang, itu terlihat membosankan. Tapi buat Patrick, itu momen damai. Tidak ada tuntutan, tidak ada ekspektasi, hanya dirinya dan dunia di sekitarnya. Baginya, hidup bukan soal mencapai, tapi soal mengalir. Kita hidup di zaman kecepatan, semua orang ingin jadi yang pertama, semua orang berlomba. Tapi Patrick justru menikmati kelambatan, bahkan mungkin dia tidak sadar ada lomba sama sekali, dan justru karena itulah dia tidak lelah. Sementara kita kehabisan tenaga untuk mengejar hal-hal yang belum tentu kita butuhkan, Patrick duduk diam, melihat awan laut bergerak dan berkata, "Aduh, aku lapar." Sesederhana itu. Ketika dunia menjerit, Patrick mengajarkan diam. Ketika semua terburu-buru, dia mengajarkan berhenti. Ketika semua ingin menjadi lebih, dia nyaman menjadi cukup. Dalam banyak buku self-help, kita diajarkan untuk melatih pikiran. Tapi Patrick justru tidak banyak menggunakan pikirannya. Dan itu bukan kelemahan, melainkan ruang kosong yang penuh ketenangan. Kekosongan itu membuatnya mudah tertawa, mudah bahagia, dan yang paling penting, mudah untuk menerima. Mungkin kita tidak bisa menjadi sepenuhnya seperti Patrick, karena kita punya tanggung jawab, kita punya tujuan, kita hidup di dunia yang berbeda. Tapi mungkin, kita bisa mengambil sebagian kecil dari ketenangan Patrick dan menyelipkannya ke dalam hari-hari kita yang terlalu padat. Coba diam sejenak, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, apa benar aku harus secepat ini? Apa benar aku harus selalu punya jawaban? Karena kadang, hidup terbaik bukan yang penuh pencapaian, tapi yang sederhana dan damai. Seperti Patrick Star yang duduk diam sambil senyum kecil tanpa beban apapun. Dalam sejarah manusia, kita selalu mengagungkan orang-orang yang tahu banyak. Kita membaca Plato, mengutip Nietzsche, dan berdiskusi tentang Sartre di kedai kopi sambil menyeduh eksistensi dalam secangkir espresso. Kita menghormati filsuf karena mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar. Apa makna hidup? Apa itu kebenaran? Siapa aku? Tapi di bawah laut, di dunia bikini bottom yang absurd, ada satu makhluk yang memberikan kita sudut pandang yang sama sekali berbeda. Namanya Patrick Star. Dan dia barangkali adalah filsuf yang tidak tahu bahwa dirinya seorang filsuf. Patrick tidak punya teori hidup. Dia tidak pernah membaca buku. Bahkan mungkin dia belum tentu bisa membaca. Tapi justru dari ketidaktahuannya itulah muncul sesuatu yang murni. Sebuah pemikiran yang tidak dicemari konsep, teori, atau keinginan untuk terdengar pintar. Pemikiran yang polos, kadang konyol, tapi seringkali justru menyentuh inti realitas dengan cara yang tidak terduga. Salah satu kutipan paling legendaris dari Patrick adalah, "Is mayonnaise an instrument?" Apakah mayones itu alat musik? Di permukaan, ini terdengar tolol. Tapi, tunggu dulu. Coba kita pikir, siapa yang menentukan bahwa mayones bukan alat musik? Bukankah semua benda bisa jadi alat musik jika kita menggunakannya dengan cara tertentu? Bukankah pertanyaan itu justru menantang definisi kita tentang alat musik? Mungkin tanpa sadar, Patrick sedang menjalankan anti-filosofi, yakni filsafat yang tidak bertujuan untuk menjawab, melainkan untuk mengacaukan pertanyaan. Patrick tidak mencari makna. Dia tidak sibuk mempertanyakan keberadaan Tuhan, takdir, atau tujuan hidup. Tapi dia mengalami hidup itu sendiri dengan penuh kekonyolan, ketulusan, dan spontanitas. Dan bukankah dalam filsafat timur seperti Zen, justru itu inti dari pencerahan? Zen mengajarkan bahwa semakin banyak kamu berpikir, semakin jauh kamu dari kebenaran. Bahwa kebijaksanaan sejati muncul bukan saat kita tahu jawabannya, tapi ketika kita berhenti bertanya dan mulai merasakan. Patrick tidak menjawab pertanyaan hidup. Dia justru hidup tanpa pertanyaan, dan dengan begitu dia bebas. Bebas dari rasa kurang, bebas dari obsesi menjadi penting,
Bebas dari tekanan eksistensial yang seringkali justru kita ciptakan sendiri. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Patrick Star? Bahwa tidak apa-apa untuk tidak tahu segalanya. Bahwa hidup bisa dinikmati dalam kesederhanaan. Bahwa kadang menjadi bodoh bukan kutukan, tapi kebebasan. Patrick bukan pahlawan, bukan pemimpin, bahkan bukan role model yang ideal. Tapi justru karena itu, dia relatable. Dia manusiawi. Atau dalam hal ini, bintang lautwi. Dalam dunia yang menuntutmu untuk pintar, mungkin menjadi Patrick adalah bentuk perlawanan paling murni.